Hai, selamat datang kembali di Road Corner. Untuk video kali ini saya akan mereview sedikit terkait aplikasi turunan trigonometri. Nah, khusus bagi kalian nanti yang pengen ngerjakan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri, memang ada cara trik khususnya. Nah, di sini di Road Corner akan kita bahas secara lengkap. Jadi nanti ketika soalnya susah, waktunya mepet, bisa kalian gunakan caranya. Untuk soalnya biasanya dipakai untuk UTBK ataupun nanti soal PTN yang lain. Oke, kita langsung ke soalnya. Oke, langsung saja ya di nomor 1 di sini pertanyaannya adalah nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan 8 sin 2x plus 12. Nilai maksimumnya berapa? Ya sebenarnya secara proses ketika nanti ngerjakan soal gini kan berarti pakai namanya stasioner, yaitu turunan pertamanya sama dengan 0. Tapi ketika nanti soalnya pilihan ganda, kalian cuma butuh jawaban, yang penting kalau bisa cepet tapi benar kan gitu ya. Mantap kalau gitu. Makanya bisa pakai teori dasar dari trigonometri sendiri. Kalau mungkin kelas 10 kalian sudah kenal namanya kurva trigono, sebagai contoh ya, ketika ada kurva y sama dengan sin x, kurva dasarnya kan dia bentuknya seperti ini. Nah, nilainya dari 0, kemudian 90, kemudian 180, terus 270, kemudian 360. Berapapun sudut antara 0 sampai 360 ataupun nanti lebih tinggal diputar lagi sebenarnya, itu tidak akan keluar nilainya dari angka paling besarnya 1 dan paling kecilnya nanti min 1. Dasarnya itu aja. Makanya nanti kalau ada sin atau cos, mau berapa x pun ya, mau 2x, 3x, 4x dan seterusnya, itu paling gede nilainya akan 1, paling kecil nilainya min 1. Mas, kalau tangan tidak mungkin, karena tangan itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Tidak mungkin pertanyaan tangan, pasti sin atau cos. Ya sudah, kamu bawa ke teori ini aja. Kalau ngerjakan seperti ini mungkin nggak sampai 10 detik, caranya gimana? Ya sudah, kamu ambil trigonometrinya ini. Nah, pertanyaannya pengen apa? Maksimum. Berarti ini harus diganti berapa? 1. Berapapun sudutnya nggak penting. Maka jawabannya tinggal 8 kali 1 tambah 12, nanti 20. Makanya di opsinya nanti tinggal pilih yang B. Mantap ya. Oke, lanjut di nomor 2 ya. Ditanyakan di situ nilai minimum fungsi f(x) 4 cos x plus 30 dicapai saat x berapa? Mau pertanyaannya yang maksimum minimumnya atau x saat berapa, itu sebenarnya metodenya sama. Pertanyaannya apa? Di situ cos pengen nilainya minimum. Balik ke nilai minimum bahwa kamu trigonometrinya tinggal tak lingkarin, berarti cos x plus 30 kalau minimum berapa? Min 1. Udah. Hafal tuh trigonometri? Cos berapa yang nilainya min 1? X plus 30, cos berapa mas yang nilainya min 1? 180. Berarti x nya berapa? 180 min 30, x nya nanti 150. Gak sampai 1 menit ya, jawabannya C. Mantap ya. Next, berikutnya di nomor 3. Perlu berhati-hati untuk soal model seperti ini. Ditanyakan fx nilai maksimum dari 10 min 4 sin 2x min 45. Sebenarnya sama, tapi perlu berhati-hati. Sebenarnya ketika tadi kamu bawa teorinya kan bahwa nilai sin sama nilai cos paling gede kan 1, paling kecil min 1. Ini nilainya loh ya. Pertanyaannya bukan maksimum minimum dari setiap soal. Harus selalu maksimum 1, minimumnya min 1, belum tentu. Kalau dia terbalik di bagian negatif, contoh 10 min 4 sin 2x min 45. Makanya kalau kamu belum terlalu terbiasa, usahakan nyoba dua-duanya. Kalian pasti akan aman dari sebuah jebakan. Contoh seperti ini. Kalau pertanyaan maksimum, mungkin berpikirnya bahwa ini langsung bernilai berapa? 1. Oh, jawabannya berapa mas? 6 gitu. Kalau UN mungkin kamu dapat 6, udah selesai. Tapi ternyata pilihan ganda juga ada jawabannya ini. Nah, baca tuh. Karena memang benar-benarnya bukan 6. Kenapa? Karena seperti ini. Kalau yang ngambil yang sebaliknya 10 min 4, kalau tak ambil nilainya yang min 1, hasilnya jadi 10 tambah 4, jadinya 14. Loh kan? 6 sama 14 gede mana? Ya 14. Makanya nilai maksimumnya 14. Tidak harus selalu diganti min 1 sama 1. Bahwa 1 maksimum sama min 1 minimum belum tentu. Memang kalau belum terbiasa, amannya dicoba dua-duanya. Mana yang besar jadi maksimum, mana yang kecil nanti jadi minimum. Seperti itu. Mantap ya.
Ya, di nomor 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, 4 cos 2x min 3 sin 2x. Pertanyaan maksimumnya berapa? Tidak bisa ya dalam fungsi cos dan sin satu persamaan. Kok pertanyaannya maksimum minimum? Jadi syarat kamu pakai tadi syarat 1 dan min 1 adalah fungsinya harus benar-benar dalam satu persamaan itu terdiri dari sin saja atau cos saja. Nggak bisa dua-duanya seperti ini. Maka caranya ubahlah, gabungkanlah persamaannya supaya jadi satu. Satu-satunya rumus kalian cek di kelas 10 sampai kelas 12 hanya ada satu rumus yang bisa mengubah k cos x b sin x itu akan jadi k cos x min alpha. Pakai ini nanti untuk mengubah fungsi cos dan sin dalam satu persamaan supaya jadi cos saja. K-nya dari mana? K-nya dari akar, depan x A-nya, depan sin B, sedangkan alfa nanti tangan pangkat min 1 dari B per A. Pangkat min 1 di sini maksudnya arkes tangan, kebalikan tangan gitu ya. Tapi kalau kalian nanti cuma soalnya pilihan ganda sebenarnya penting nggak penting. Mau dicari silahkan, mau nggak ya nggak apa-apa. Maksudnya, contoh sekarang di nomor 4 ini ya. Di sini ada 4 cos 2x, 3 sin 2x. Cari K-nya dulu. Dari mana? A depan cos ditambah B depannya sin, hasilnya akar 16 sama 9 25 jadi 5. Maka di sini sebenarnya sudah bisa tak tulis sebagai K 5 cos, karena di sini x ini juga x, kalau ini 2x berarti ini juga 2x min alfa. Gak usah dicari mas, nggak usah, nggak apa-apa, karena pertanyaannya apa? Maksimum. Kamu bisa pakai lagi karena fungsi pertamanya sudah cos. Kalau pengen maksimum 1 atau min 1? 1 kali 5 jawabannya nanti 5. Makanya di opsinya yang mantap ya. Next, soal terakhir di sini contohnya adalah soal UM/UGM. Diketahui fungsi fx k per 4 min 2 sin 2x punya nilai minimum 3, berapa nilai maksimumnya? Teorinya sebenarnya sama. Kalau kamu turunkan pecahan lo ya, tambah ribet gitu. Makanya pakai teori yang tadi. Contoh tapi seperti ini dulu coba ya. Kalau ada 5 tak bagi 2 sama 5 tak bagi 7, besar yang mana? Pasti besar yang 5 per 2. Dengan pembilang yang sama, ketika penyebutnya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Maka kalau di sini kamu pengen nilainya maksimum suatu pecahan, berarti pembilangnya harus lebih kecil. Berarti kalau di sini tak ganti, ini ada K per 4 min 2 sin 2x, katanya punya nilai minimum itu kan 3. Pertanyaannya sekarang, kalau pengen dia nilainya semakin minimum, berarti kan pembaginya semakin besar. Nah, maksudnya ya, tadi kan contohnya 5 per 2 sama 5 per 7, gede 5 per 2, karena pembaginya 7 malah nilainya semakin kecil. Artinya apa? Kamu buat supaya nilai pembaginya semakin besar, supaya nilainya nanti minimum. Coba besar mana? Coba ini tak ganti 1 atau min 1? 1 mas, cek 4 min 2 kali 2, 2. Kalau min 1 mas, 4 kali min 2 min 1 jadi 2 tambah 4, 6. Ternyata gede yang 6. Berarti kamu ganti jadi berapa? Min 1. Maka ini 3 sama dengan K dibagi 4 min 2 kali min 1. 3 itu K dibagi 2 tambah 4, 6. Gede ya 6 ya. Kalau tadi ganti 1 kan kali 2, 2. 4 kurangi 2 cuma 2. Gede yang 6. Maka jawabannya K-nya dulu, 6 kali 3, 18. Ingat K-nya loh, bukan nilai maksimum. Kalau nilai maksimum ya sudah, berarti kan fungsinya sudah ketahuan bahwa ternyata K-nya 18 per 4 min 2 kali sin 2x. Maka pasti sekarang gantian. Kalau tadi yang penyebab minimumnya itu min 1, maka penyebab maksimumnya pasti 1. Berapa mas? 8 per 2 min 4 ya, min 2 kali 1. Jadi 18 tak bagi 4 kurangi 2, 2 hasilnya 9. Makanya di opsinya yang D. Oke, itu seperti pembahasannya. Kalau nanti misalkan pengen nyoba soal-soal yang lain, nanti saya siapkan untuk soal-soalnya. Nanti bisa kalian langsung download di link yang kita kasih di kolom komentar. Oke, dari sini terima kasih, sukses semuanya, selalu mencoba